Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang mata kuliah Sistem Investasi Syariah. A. Karakteristik saham syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, karakteristik sebuah saham yang dikategorikan sebagai investasi saham syariah apabila saham tersebut diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, yakni yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai peraturan 9.A.13. B. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang telah ditetapkan oleh DSN MUI dan atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat atau merugikan. C. Melakukan transaksi yang mengandung unsur rishwah atau suap. 3. Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. 4. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan sukuk dan obligasi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Ada 5 perbedaan antara sukuk dan obligasi. Yang pertama yaitu dari sifat instrumennya. Obligasi adalah surat utang, sedangkan sukuk adalah sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset serta manfaat atau aset, jasa atau proyek atau investasi tertentu. Kedua, sukuk harus memiliki underlying aset atau aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk sebagai bukti kepemilikan investor atasnya. Sedangkan obligasi tidak harus memiliki underlying aset. Yang ketiga, obligasi dijalankan oleh penerbit, tidak dibatasi atau dibebaskan, sedangkan sukuk dikelola dan pendapatan yang dihasilkan adalah halal atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, imbalan bagi pemegang sukuk dapat balance bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk tersebut. Sedangkan pada obligasi, ketidakseimbangan atas memberikan utang berbentuk bunga ataupun kupon. Kelima, mekanisme sukuk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah MUI selama masa penerbitan. Karenanya, sukuk terdapat tambahan biaya untuk upah Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada obligasi cukup membayar biaya administrasi tanpa tambahan biaya untuk upah lainnya. Baik. Pengertian efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah atau EBA syariah adalah salah satu jenis efek syariah pendapatan tetap berbentuk sekuritasi aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. Oleh sebab itu, semua karakteristik efek syariah pendapatan tetap menempel pada EBA syariah. Akad yang digunakan antara investor dengan penerbit EBA syariah adalah wakalah bil ujroh, di mana investor merupakan mewakil dan penerbit EBA syariah berperan sebagai wakil. Akad yang digunakan dalam skema penerbitan EBA syariah disesuaikan dengan jenis aset yang mendasari produk dan para pihak yang terlibat dalam penerbitan. Di pasar modal Islam Indonesia, EBA syariah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK EBAS dan EBA syariah berbentuk surat partisipasi. EBAS
SP. D. Pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan infak dan sedekah. 1. Dilihat dari pengertiannya. Infak adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Sedangkan sedekah adalah sebuah pemberian harta atau non-harta dari seseorang muslim kepada orang lain dengan ikhlas tanpa ada batasan waktu dan jumlah tertentu. 2. Infak wajib memberikan harta atau uang, sementara sedekah bisa memberikan selain harta. Bahkan bisa juga hanya dengan memberikan senyuman yang tulus sudah bisa dikatakan sebagai sedekah. 3. Infak hanya terbatas mengenai harta, namun sedekah cakupannya luas. 4. Biasanya infak terdapat perhitungan mengenai berapa yang harus dikeluarkan, sedangkan sedekah tidak ada perhitungan yang mengikat. Jadi, untuk sedekah bebas dan boleh memberikan berapapun. F. Pengertian wakaf dan nazir. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Kata waqafa yakifu waqfan sama artinya dengan bahasa yahbisu tahbisan, artinya mewakafkan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Jadi pengertian wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah dalam jalan kebaikan. Kata nazir secara etimologi berasal dari kata nazara yanzuru nazran, yang berarti menjaga dan mengurus. Di dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia disebutkan bahwa kata nazir berarti yang melihat, memeriksa. Dengan demikian, kata nazara yang bentuk jamaknya nazran mempunyai arti pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu objek atau suatu hal yang berkaitan dengan objek yang ada dalam pemeriksaannya itu. Dalam terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. G. Investasi emas dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kegiatan investasi sangat didorong dan dianjurkan dalam rangka mengembangkan harta. Sebaliknya, Islam melarang mendiamkan harta, termasuk modal, sehingga tidak produktif. Islam melarang menimbun harta kekayaan, karena tindakan seperti itu hanya menyia-nyiakan karunia Allah dari fungsi yang sebenarnya dan secara ekonomi membahayakan
karena menghambat pertumbuhan modal. Terhambatnya pertumbuhan modal akan menurunkan jumlah modal kerja yang tersedia untuk berinvestasi. Hal ini juga berarti menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Adanya pelarangan penumpukan dan penimbunan kekayaan itu mengharuskan agar kekayaan tersebut diputar. Allah telah menciptakan dua logam berharga, emas dan perak, sebagai ukuran nilai bagi semua komoditas barang dagangan. Emas dan perak juga bisa digunakan manusia untuk disimpan sebagai harta kekayaan. Semua komoditas tergantung pada fluktuasi pasar. Sedangkan emas dan perak itu kebal dari hukum fluktuasi pasar. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menabung emas diperbolehkan selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fiktif, jelas spesifikasinya, serta bisa diserah terimakan baik saat pembelian maupun penitipan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.